Antartika, benua paling sunyi di bumi. Apa benar ada peradaban tersembunyi di balik esnya? Sebelum masuk ke teori konspirasi, mari kita pahami dulu apa bedanya kutub utara dan selatan. Secara sederhana, Arktik adalah laut yang dikelilingi daratan, sedangkan Antartika adalah daratan yang dikelilingi lautan. Perbedaan itu menjelaskan iklim, hewan, dan cara manusia berinteraksi dengan kedua kutub tersebut. Di utara ada beruang kutub, di selatan banyak penguin. Ekosistemnya berbeda karena bentuk geografisnya. Antartika bukan milik satu negara. Puluhan negara menjalankan stasiun penelitian di sana. Aktivitas utama adalah penelitian ilmiah, iklim, glasiologi, biologi, dan astronomi. Semua ini diatur lewat satu mekanisme internasional, Perjanjian Antartika, yang mengatur penggunaan benua untuk damai dan ilmu. Perjanjian ini membatasi klaim teritorial dan memprioritaskan penelitian ilmiah. Di atas semua itu, ada perlindungan lingkungan yang ketat, termasuk larangan aktivitas komersial tertentu. Satu hal penting, eksploitasi mineral komersial dilarang oleh Protokol Lingkungan sejak 1991. Itu artinya penambangan berskala besar di Antartika dilarang untuk saat ini dan di bawah aturan saat ini. Logistik di Antartika sulit dan mahal. Barang, bahan bakar, dan orang harus diangkut dengan biaya besar. Karena itu, aktivitas di sana biasanya bersifat ilmiah atau mendukung ilmiah, bukan pembangunan kota atau peradaban tersembunyi. Negara-negara yang hadir di Antartika termasuk AS, Rusia, China, Inggris, Australia, Argentina, Chile, dan banyak lainnya. Kehadiran mereka umumnya untuk penelitian dan kerjasama ilmiah, tidak untuk klaim teritorial terbuka. Contoh aktivitas nyata, pengeboran inti es untuk rekonstruksi iklim masa lalu. Penelitian ini kritis untuk memahami perubahan iklim global. Ada juga aktivitas kelautan komersial, perikanan krill yang penting secara ekonomi dan ekologis. Perikanan ini diawasi ketat, namun baru-baru ini terjadi perdebatan dan penutupan area karena penangkapan berlebih. Lalu, apa dengan semua ini muncul teori tentang peradaban di balik tembok Antartika? Teori-teori ini sering berbasis spekulasi, klaim lama, dan kadang salah pengertian terhadap bukti. Contohnya, gagasan Hollow Earth, ide kuno yang sudah dibantah oleh sains. Eksperimen fisika dan pengukuran gravitasi sejak abad 18 menolak bumi berlubang. Saat ini, kita memiliki data satelit dan peta topografi yang menunjukkan struktur nyata lapisan es dan daratan di bawahnya. Teknologi radar mengungkap gunung, lembah, dan danau subglasial, bukan kota atau tembok raksasa tersembunyi. Misalnya, ada danau subglasial seperti Danau Vostok, lingkungan unik tapi sangat berbahaya dan terpencil. Penelitian di lokasi-lokasi ini dilakukan dengan protokol ketat untuk mencegah kontaminasi. Kerjasama internasional adalah inti dari aktivitas Antartika, bukan dominasi rahasia satu pihak. Itu sebabnya, klaim tentang pemerintahan rahasia seringkali tidak berdasar. Logistik dan keamanan juga membuat operasi rahasia dalam skala besar sangat sulit untuk disembunyikan. Data dan komunikasi modern membuat pengawasan dan transparansi lebih besar daripada sebelumnya. Tentu ada area sensitif, riset rahasia militer bertaraf terbatas, atau kegiatan strategis yang diawasi. Tapi itu berbeda jauh dari klaim peradaban tersembunyi. Beberapa operasi terbatas mungkin dilakukan, tetapi bukan berarti ada kota atau kerajaan tersembunyi. Sisi lain yang penting, Antartika menyimpan informasi penting tentang masa depan bumi, bukan sebuah peradaban tersembunyi.
Perubahan iklim dan naiknya permukaan laut adalah isu nyata yang membutuhkan perhatian kita semua. Jadi, ketika klaim konspirasi muncul, bandingkan mereka dengan data dan metode ilmiah yang ada. Sumber terpercaya, jurnal, lembaga penelitian, dan data satelit adalah rujukan utama untuk kebenaran. Kesimpulannya, banyak klaim sensasional soal di balik tembok Antartika tidak didukung bukti ilmiah. Tetap menarik untuk bertanya, tetapi ingat, rasa ingin tahu harus ditemani verifikasi. Jika ingin tahu lebih jauh, baca penelitian, cek data satelit, dan rujuk institusi resmi. Sumber-sumber terpercaya membantu kita membedakan mitos dari fakta. Kalau kamu penasaran dan mau konten seperti ini lagi, subscribe, like, dan share. Biar kamu nggak ketinggalan pembahasan lain dari sudut pandang lainnya.